Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alna li'ibadi taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihimuz zillatu aynama suhibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamatu qubuliyya ba'da ramadhana 'ala ta'ati wal ibadah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda puasa kita diterima, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa alamatu qubuliyya ba'da ramadhana 'ala ta'ati wal ibadah. Tanda-tanda puasa seseorang diterima di antaranya adalah setelah bulan Ramadan bertambah alat taati wal ibadah, bertambah ketaatannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwanil kiram, sekian banyak tanda-tanda. Para ulama secara garis besar menyatakan minimal kita setelah bulan Ramadan sifat kita, pribadi kita sesuai dengan huruf takwa. Apa yang terkandung dari huruf takwa? Yang pertama adalah tak. Kita di bulan Ramadan minimal kita dalam diri kita meningkatkan ibadah, meningkatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dalam pengertian takarub. Apa takarub itu? Meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena esensi puasa adalah kedekatan. As-samuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, kata Allah dalam hadis qudsi. Ini menandakan puasa identik dengan hubungan Allah dengan hambanya, hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala secara konektivitas yang erat. Dan diharapkan minimal kita setelah bulan Ramadan lewat, Idul Fitri berjalan sampai akhir tahun nantinya, tahun depan, kita berharap meningkatkan ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Apa itu kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Konteksnya sangat sederhana. Kita diberi syariat oleh Allah lewat ibadah. Kita diberi syariat kedekatan diri Allah lewat zikir, dan itu kita optimalkan. Karena sifat-sifat kondisi kita itu sangat berbeda dalam ibadah. Ada orang itu yang zikirnya kuat, tadarusnya kurang kuat. Ada seseorang itu yang sholatnya banyak, sholat sunnahnya kuat, tapi zikirnya kurang kuat. Dan Allah sudah bilang, fattaqullaha manistata'tum, bertakwalah menurut kemampuanmu, kesanggupanmu. Dan kesanggupan kita untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita pilih, tapi dengan jalan istiqomah menurut kemampuan kita. Tadarus kita kalau istiqomah kita laksanakan, implementasikan setelah bulan Ramadan. Ibadah kita kalau yang anggap kita kuat, apa itu sholat tahajud, apa itu sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, kita optimalkan.
Mana fisik kita yang enjoy dalam hal melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur semua kita qawiyyun bittaqwa, qawiyyun bil ibadah. Kita kuat dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnahnya kuat, zikirnya kuat, tadarusnya kuat. Dan ini kontes sebagai mukmin mutaqarribin. Mukmin yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala secara paripurna. Ada lain berpendapat jamaah rahimakumullah, minimal setelah bulan Ramadan kita bisa mempunyai sifat tawadhu. Apa tawadhu itu? Tata krama antar sesama manusia, sopan santun antar sesama manusia. Dan ini kemarin sudah dibuktikan. Yang punya anak-anak kita dengan bersimpuh kepada kita, memohon maaf kepada kita, lalu kita lanjutkan dengan mengusap kepalanya, menepuk-nepuk pundaknya, mendoakan anak-anak kita, dan anak kita meminta maaf dengan tulus ikhlas. Kita mengimbangi dengan doa kepada anak-anak kita supaya diberi kesolehan dalam masa depannya. Itu implementasi dari sifat-sifat tawadhu setelah bulan Ramadan. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, minimal setelah bulan Ramadan kita harus bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah setelah di bulan Ramadan. Selama hidup kita bersifat cukup apa adanya. Pemberian Allah disyukuri dan berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita mempunyai sifat qanaah, merasa cukup, insya Allah hati kita akan tenang. Terus syukur kita kepada Allah akan bisa kita ucapkan dengan ikhlas. Hal berikutnya jamaah rahimakumullah setelah qanaah, yaitu warok. Minimal kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah dengan bagus, implementasinya setelah bulan Ramadan ada peningkatan warok. Apa warok itu? Kehati-hatian dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Kehati-hatian jangan sampai kita melanggar syariat Allah. Sebagian ulama berpendapat meninggalkan perbuatan yang makruh, meninggalkan perbuatan yang mubah, yang sia-sia, diisi dengan hal-hal yang positif. Itu sifat-sifat warok. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, tanda-tanda puasa kita diterima adalah yakin. Sifat yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya itu di mana? Yakin kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam langkah-langkah hidup kita, dalam langkah-langkah perbuatan kita dimanapun berada. Itu namanya yakin. Konteks daripada penjabaran nilai ketaatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin amal kita yang bagus akan dipantau, diberi balasan oleh Allah yang setimpal. Amal kita yang jelek yakin diberi balasan oleh Allah yang setimpal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan amal sezarah pun kebagusan akan diberi pahala oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi kita berprinsip berkeyakinan amal-amal kita akan dibalas walaupun sebiji zarah, sebiji sawi. Kebagusan kita kepada amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Begitu juga amal kita yang sekecil apapun, kalau amal jelek akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita yakini benar-benar kita di kalangan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa tidak ada yang korupsi karena merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin wa intusibahum bima qaddamat aydihim. Segala kebagusan yang nampak pada dirimu
segala azab yang nampak pada dirimu itu adalah hasil ulah dari amal-amal kamu, kata Allah. Kadang-kadang kita diberi musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegur mungkin atas lalai perbuatan kita. Disentil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibahum bima qaddamat aydihim. Segala yang menimpa kita, kata Allah, hasil dari perbuatan kita akan ditunjukkan bisa juga dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teguran sebagai orang yang beriman. Kalau kita jamaah rahimakumullah seperti ini, berarti kita kalau menanam kebagusan pasti akan nanti memunai hasil kebagusan. Kalau kita menanam kejelekan, suatu ketika akan dimunculkan kejelekan, pasti tidak akan melakukan kejelekan. Dan itu harus kita yakini. Harapan jamaah rahimakumullah setelah Ramadan, minimal pertama kita harus jadi hamba Allah yang mutaqarribin, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini sampai akhir hayat kita. Kenapa sampai akhir hayat kita? Karena kita tidak bisa diterka kalau kita nanti bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Makanya setelah Ramadan ini lewat, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala potensi yang ada pada diri kita optimalkan. Dzikir yang bagus, kalau kita istiqomah walaupun sedikit tingkatkan. Tadarus Al-Quran walaupun seain serukuk minimal 1 menit istiqomahkan. Karena Allah menyukai orang yang istiqomah. Jadilah sifat tawadhu antar sesama, andap asor. Dan juga jadilah sifat warokah, hati-hatian dalam melaksanakan hukum Allah. Dan yang terakhir, yakinlah semua amal kita terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV Allah Subhanahu wa taala, dipantau gerak-gerik kita, baik gerak-gerik dalam hal muamalah, tapi gerak-gerik dalam hati kita, denyut hati kita, bisikan hati kita terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lisan kita terkontrol, gerak-gerik langkah kita terkontrol, juga bahasa hati kita terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan secara paripurna, amal kita dipantau oleh Allah, berkeyakinan bahasa hati kita juga direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah.